panjenengan di dunia sampai 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun, itu ketika dibandingkan akhirat, qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami tinggal di dunia cuma 1 hari atau mungkin cuma setengah hari. Seperti begini, Bu. Panjenengan tidur di waktu pagi, panjenengan bangun di waktu sore. Jadi panjenengan saya kerasa kayak, oh wes sore, turun 6 jam. Padahal dari rasa yang Anda rasakan seperti 6 jam tadi, itu panjenengan sudah melewati 60, 70, 80 tahun. Tapi yo itulah hakikat dunia ini, Bu. Cowepet. Saya nikah loh, Bu, rabi. Itu malam pertamanya kayak baru kemarin. Ternyata sekarang sudah 13 tahun. 13 tahun aku ikutan rabi. Saya lihat istri saya, kok si ayu. Kapan lek ini kapan rabi mana lek ayu terus gini. Nah, akhirnya saya mikir begitu. Pancet aja balik rono mana ya. Nah sudah, maka itulah hakikat dunia ini, Bu. Panjenengan tidak akan terasa dunia itu singkat setelah panjenengan melewatinya. Panjenengan tidak akan merasa dunia itu singkat setelah panjenengan selesai melewatinya. Sedino. Kalau masih subuh, krosone sik subuh. Tapi nanti mau tidur, panjenengan mikir apa? Loh, kok wis kate turu maneh? Dan begitu setiap hari. Jumatan lah wis paling gampang Jumatan. Tapi kalau jamaah belum tentu terasa. Ustadz atau takmir masjid mesti kerasa, loh meneh Jumat maneh. Jadi seakan-akan dikejar oleh waktu kita ini. Nah, maka itu yang kita sampaikan sebagai lompatan waktu. Nah, sekarang, Bu, apa sih intinya dari lompatan waktu itu? Kalau kita tidak punya percepatan amal, ya rugi kita nanti. Karena waktu ini Allah kasih singkat. Allah memberikan kepada kita waktu ini, Bu. Ini waktu yang sangat mahal. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, rugi, nangis getih nanti kita. Nah, maka lihat sekarang, perhatikan jamaah sekalian, sampai kemudian di dalam Al-Quran Allah Ta'ala itu bersumpah dengan waktu itu bukan cuma satu, wakeh. Yang pertama wal, apalah nih, wal asri to, wal asri. Yang kedua wal fajri, Ustadz Fajri Abadi, wal fajri. Kemudian wal laili, wad duha, wan nahari. Apalagi waktu-waktu yang Allah pakai bersumpah dalam Al-Quran itu wakeh. Dan sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah itu pasti sesuatu yang mahal, sesuatu yang agung, sesuatu yang memiliki keutamaan luar biasa. Karena tidak mungkin Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang maha sempurna bersumpah dengan sesuatu yang remeh demi botol air mineral. Orang enek, tidak ada artinya ini, apalagi Nestle. Aduh, ini alamin kok pakai Nestle ya, lali boykot ini. Jadi saya ingetin ya, mumpung inget ya. Jadi jamaah, boykotnya jalan terus. Semua produk-produk yang pro dengan Israel, selama kita punya pilihan yang lain, ambil pilihan yang lain. Eman, saudara. Kesian saudara kita di Palestina. Sampai terakhir baru kemarin, wingi. Sekarang hari apa? Jumat. Pinter. Minggu, Ahad. Kemarin berarti hari apa? Sabtu. Itu masjid dibom pas sholat subuh. Masjid dibom pas sholat subuh. Kalau ngebom masjidnya di Indonesia pas sholat subuh, aman gak nek wonge kok. Lah ini Palestina ini ngebom masjid pas sholat subuh, itu pas rame-ramenya masjid. Panjenengan tahu yang meninggal dalam keadaan syahid berapa? Lebih dari 100. Dan mayoritasnya anak muda. Berarti isi masjidnya siapa? Kita subuh. Allahu Akbar.
Udah gitu imamnya ketambahan, aku cukup aku mainan tajwid cukup minta mami tolak. Allah Akbar. La ilaha illallah. Ini dibom di Palestina baru kemarin, yang meninggal lebih dari 100, terus kita teganya pakai Nestle ini. Lu kok tego eram McD, KFC, Starbucks, apalagi kemarin ya Allah, mentolo merekes lambe ini teh, serius ya. Itu kalau di depan saya gitu, Bu, tak parut lambe ini kayak parutan kelopo itu. Serius, ben jadi santen. Itu ada 2 orang non Islam, tidak ada empatinya dengan Islam sama sekali. Itu ketika ngomong tentang boikot, mereka mentertawakan, Bu. Wah, itu orang di Indonesia ngomong boikot guyon kayak guyon. Itu kalau saya di sebelahnya, Bu, saya ambil ke pasar sebelah ini, pasar induk sayur ini, saya pinjem, Bu, ngambil parutan kelompok. Lek mboten nanti sing mesin, sing manual mawon mboten napa-napa. Itu langsung saya parut lambene. Itu kurang ajar, tidak ada kemanusiaannya sama sekali. Ini saudara kita muslimin di Palestina habis dibunuh, dibantai. Kalaupun tidak mengatakan muslim, katakanlah manusia dibantai, mereka ketawa. Itu memang orang yang passion tidak beradab. Tidak perlu dikasih empati orang semacam itu ya. Nah sudah, sampai mana kok bahas Nestle ini? Nah, maka Allah Ta'ala bersumpah, Bu, tidak mungkin dengan perkara-perkara remeh seperti ini yang Allah gunakan untuk bersumpah. Panjenengan cek dalam Al-Quran, setiap sumpahnya Allah mengandung 2. Setiap sumpahnya Allah mengandung 2. Nomor 1, yang digunakan untuk bersumpah pasti perkara yang memiliki kemuliaan, keagungan dan bernilai luar biasa. Seperti wal asri, demi masa. Maka masa itu, waktu itu, Bu, sesuatu yang agung luar biasa, tidak mungkin sembarangan. Yang kedua, Allah bersumpah untuk apa, dan apa yang Allah sumpahkan pasti besar. Wal asr, itu yang digunakan untuk bersumpah demi masa. Maka masa itu pasti sesuatu yang besar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nah, maka sumpahnya Allah ini pasti juga penting. Manusia itu rugi, cuma nun sewu jamaah, rugi akhirat. Kalau mikirnya sekarang dalam keadaan tidak punya ilmu, yo gak kroso. Misalkan ada peluang sedekah jariyah pembangunan masjid solihin, itu ketika panjenengan lewatkan dalam keadaan di bank panjenengan, itu rekening panjenengan itu sampai 200 juta, 70 juta, bahkan sampai 1 M. Terus panjenengan lewatkan ini pembangunan masjid ini, selama panjenengan di dunia gak krisik blas. Ngopo nyumbang solihin gak nyumbang solihin ya podo ae kok. Bahkan lek nyumbang ya rekeningku berkurang, gak kroso. Innal insana lafi khusr, itu tidak akan terasa ketika panjenengan masih di dunia plus panjenengan belum punya ilmu, gak kroso blas. Tapi nanti pas sakaratul maut, jangankan mati, pas sakaratul maut itu mulai toleh. Terus ngomong apa? Nak, sawah wakaf Darul Muslimin. Nak, Tegal wakaf markas Muhammadiyah Qur'ani, Muhammadiyah markas Qur'ani. Nak, iku gudang sing gak kegawe nak, wakaf SD Muhammadiyah Ustadz Rifki di Kasembon. Kata anaknya apa? Loh, bapakku wis ngelendur. Dokter, tolong suntik anu aja, Dok. Bius. Ngomongnya ngelantur, padahal bapaknya belum ngelantur. Cuma apa? Anaknya mikir, kok enak, wae mati tum jatahku kok.
getun panjenengan itu baru kroso innal insana lafi khusrin. Nah maka sekarang ini pengajian itu mengingatkan untuk panjenengan sesuatu yang akan panjenengan sesali nanti kalau panjenengan sudah meninggal. Tak kasih contoh Pak Indro, tak kasih contoh Pak Indro. Saya sering ketemu Pak Indro di sepeda pancalan, sehat walafiat, masya Allah. Renang masih, masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus Pak Indro. Istiqomah panjenengan, amin. Tapi lek sepeda pancalan gitu celonone rotok dawa titik api. Sudah begini. Saya kasih contoh. Satu ayat Al-Qur'an, surat pendek panjenengan pasti hafal. Alhaakumut, bermegah-megahan telah menjadikan kalian itu lalai. Jadi begini Bu, arti bermegah-megahan itu alhaakumut takatsur, kemewahan menjadikan kalian lalai, kemewahan itu melalaikan kalian. Jadi fa'ilnya di sini, pelaku dari yang melalaikan kita itu bermegah-megahan. Berarti orang yang uripe bermegah-megahan, oleh kemegahan itu dia akan dibikin lalai. Lalai dari apa? Lalai dari Allah, lalai dari ibadah, lalai dari akhirat. Dan ini ketiganya kelalaian terparah sepanjang zaman. Lalai dari Allah, lalai dari ibadah, dan lalai tentang negeri akhirat. Sehingga tidak mikir sama sekali. Bangun akhirat gak kepikiran. Bangun kuburan, paling sih dibangun fisiknya. Pesen di pemakaman Islam Husnul Khotimah. Sudah dibuka ya? Sudah. Itu ada itu, pemakaman khusus Islam Husnul Khotimah. Paling yang kita persiapkan fisiknya. Aku milih sing posisinya strategis ya Mas. Loh kuburan kok strategis? Kuburan ini sak strategis lek sampean gak sholat yo blangsak. Ada saya punya temen, tapi aduh ini. Tapi kalau live-nya ada SDO masih aman sih. Si viewernya gak sepiro akeh. Kalau live-nya SDO ini yang bahaya, ketak-ketok itu. Saya punya temen, ketika bapaknya meninggal, itu telepon sama petugas pemakaman. Telepon ya. Anu yo, golekno enggen sing paling apik, paling ngarep, paling cedek embong. Paling apik, paling ngarep, paling cedek embong. Kene apa? Yo lek aku kok berangkat kerja lewat embong cek gampang ketok bapakku. Ini ya boleh-boleh saja. Tapi kemudian itu kan fisiknya. Tapi kuburan itu kan bukan fisiknya. Kuburan itu kan alam. Namanya alam apa? Barzakh. Barzakh itu apa? Pembatas. Yang antara orang yang hidup dan orang yang mati ada pembatasnya. Maka alamnya tidak sama. Jangan panjenengan pikir kalau kuburannya dibikin bau besar kayak kuburannya orang-orang Cina, terus di dalamnya nyaman. Loh, siapa bilang? Tahu nyoba? Coba bareng-barengan. Kan tidak bisa. Terus apa mungkin kalau kuburannya kecil, sempit, enggaknya di pojokan paling buri, pasti orangnya sengsara? Kan tidak. Nah, maka oleh Allah diingatkan. Nah, itulah Bu fungsinya pengajian ini, supaya kita ingatnya sebelum mati. Karena kalau ingatnya setelah mati, manfaat apa enggak? Maka kita duduk di pengajian itu beruntung. Diiling nih dalam keadaan kita masih hidup. Nah sudah, maka Allah firmankan alhaakumut takatsur. Bermewah-mewahan itu bikin kalian lupa. Lupa kepada Allah, lupa kepada ibadah, lupa kepada akhirat. Sampai kapan ya Allah orang itu akan terlena dengan kemewahannya? Hatta zurtumul maqabir. Apa artinya? Sampai kamu mati. Artinya apa? Kalau sudah mati baru melek. Loh, seketiki urip. Itu terjadinya kapan? Setelah Anda mati, setelah Anda meninggal dunia. Nah maka pengajian semacam ini jamaah itu mengingatkan, ayo podo eling sadurunge timbang nanti ilinge sakwise mati wis gak enek manfaate. Nah sudah, sekarang kita baca hadirin.
Ini ada kisah nyata. Ini saya minta pengajian kali ini tidak dibatasin waktu. Wes los pokoknya. Ya Pak Samsul ya. Los ya. Bu, yang di belakang panas, panjenengan boleh pindah ke dalam masjid. Tapi gak cukup juga kayaknya. Terserah lah. Terus pokok panjenengan atau panas-panas dianggapkan vitamin D gitu loh, Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti panasnya di Ahad pagi ngilangi panasnya di hari kiamat. Loh, panjenengan yang depan enggak usah, yang belakangnya panasan itu loh. Oh iya kok. Sudah begini. Ada kisah nyata. Ini cerita langsung dari anak menantunya teman kami. Cerita begini. Ada orang itu sepanjang hidup, Bu, kerja, uripe kerja terus. Bukan berarti orangnya ndak ibadah, tetap ibadah. Orangnya ya sholat, ya poso, ya tahajud. Tapi fokus dalam hidupnya itu hanya untuk kerja. Sudah, dan itu ndak terasa. Mulai joko sampai rabi, seger waras, moro-moro tuwek. Sampai apa yang terjadi? Sekitar 3 bulan menjelang wafatnya, itu si fulan ini mulai sering merenung. Jadi kayak orang linglung gitu loh, Bu. Nah gitu. Itu baru bagus itu. Kayak orang linglung. Itu apa? 3 bulan menjelang meninggal, longgo dewe, ngelamun. Nanti ketemu siapa, orang ngobrol, dia ngelamun. Nanti dikumpul sama keluarganya ceria, dia mulai ngelamun. Seakan-akan orang ini jamaah itu baru sadar umure wis tuwek, sementara bekal akhiratnya belum cukup. Jadi seakan-akan dia melewati beberapa fase kehidupan yang dia tidak terasa karena dia sudah gila dengan pekerjaan. Coba cek anak-anak kita yang sekarang kecil itu, Bu, itu mereka bakal cepet dewasa, gak keroso. Ketika mereka dulu baru lahir, kita gendong. Nah, wong Muhammadiyah ya punya loh, kok pakai punya Yahudi ini loh. Jazak, itu guyon saja, nanti tak ambil lagi itu. Ah ini loh enak, Kimas M. Kalau ini taruh sini tidak apa-apa. Ini kalau semakin banyak yang ngelihat, semakin iklan, semakin pahala ini punya orang Islam. Pokok yang punya non Islam gua, jangan dibeli, jangan dibeli. Saya mulai awal boykot itu, saya biasa beli untuk di rumah itu sabun cuci cair buat mesin cuci. Saya belinya mesti langsung 1 galon, 1 galon yang 5 liter. Itu saya beli 2, kadang-kadang 1 biar cepat. Setelah muncul boykot, saya pindah ke produk yang lain. Umi saya protes, "Nak, kok saiki kelambine ambune beda ya, Nak ya? Rodok mambu-mambu apa ya apa ngono?" Saya bilang sama Umi, tak goroi. Dosa apa ndak ya? Saya baru kepikiran sekarang ya. Saya bilang gini sama Umi saya, podo kok Mah, gai tapi ambune beda loh saiki Nak. Karena saya pindah merek, karena boykot. Rela saya bohongin Umi saya, tapi bukan bohong untuk keburukan. Karena waktu itu pas juga musim hujan, saya bilang, yo paling gak garing paling Mah, udan-udan nih lho Mah. Oh iya paling Nak yo, saiki selali. Padahal mereknya juga merek yang saya beli setelah boykot itu, tidak pernah saya beli lagi. Waktu itu saya pakai Rinso, akhirnya saya ganti Soklin, dan Umi saya tidak tahu. Kok beda Nak yo? Podo iki Mah. Saya bukan ngomong podo sabune, podo kelambine. Kelambi sing wingi. Jadi bohong apa ndak kira-kira? Mudah-mudahan sama Allah diampuni lah ya, amin. Nah, sudah hadirin sekalian, maka sekarang perhatikan anak kita yang kita gendong ini, Bu, yang sekarang umurnya 70. Panjenengan punya anak kan? Dulu baru ngelahirin ya apa, Bu? Seneng diadani, dineneni, kalau mau tidur dipuk-puk, dulang seneng, ngerawat seneng, mandiin sambil dinyanyikan ya. Anak ganteng, bapak kalah nak, Masya Allah nak. Ojo kayak bapakmu nak ya, ya Allah.
Di Kudang, Mbak. Sekarang usia berapa anak panjenengan? Besar. Bahkan panjenengan punya cucu, tidak menutup kemungkinan panjenengan sudah punya cicit. Itu waktu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, melayune cepet kari getune tok. Waktu anak kita kecil, kita mau keluar rumah, Abi ikut. Kita tidak mau ngajak, oh jangan, ini pengajian, nanti kamu ngerepoti. Sekarang anak yang dulu pengen ikut sampai nangis ketika kita tinggal, sekarang kalau diajak sudah tidak mau. Ayo ikut yuk. Enggak, di rumah aja, males. Maka masa ketika mereka minta ikut terus Anda tinggal, itu akan Anda sesali ketika mereka sudah tidak mau ikut lagi. Terus waktu-waktu ketika anak kita kecil, ketika kita tidur sama dia itu gak izin, ngerangkul dia di tempat tidur itu gak izin, ngambung pipine itu gak izin, maka lega-lega no saat itu. Karena apa? Akan datang waktunya anak panjenengan rangkul itu gini loh Bu, oh, apa sih? Risih, izin, diwasne koncoku, malu. Untuk panjenengan masa itu sudah datang atau belum? Yang anaknya mulai gak gelem dijak, ndak gelem dirangkul, bahkan dicium pipinya itu, apa sih? Sudah datang ndak waktu itu? Itu akan menjadi penyesalan kalau di waktu mereka masih mau dirangkul, masih mau dicium, panjenengan sibuk dengan kerja. Itulah yang kami maksud lompatan waktu itu. Nah, maka akhirnya apa? Menjelang kematian baru ngeh, loh, wis gak kuat sholat suwi, digawe ngaji mripate wis gak jelas, digawe poso wetenge wis gak kuat, kepingin belajar ngaji ya wis telat kasep. Saat itu panjenengan baru sadar. Nah, maka Rasulullah mengingatkan kita Bu, supaya tidak terjadi yang semacam itu. Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu terasa semakin singkat. Padahal waktu ini podo 24 jam. Mulai saya baru lahir procot dari rahimnya umi saya, semoga Allah menjaga umi saya, amin. Itu sampai detik ini waktu yo pancet 24 jam, seminggu yo pancet 7 hari. Tapi kenapa zaman saya kecil rasane koyok suwi gitu. Hari-hari itu begitu indah, begitu menyenangkan. Dari pagi sampai sore itu amalan bisa banyak, kegiatan bisa banyak. Sekarang tas melek wis kate turu maneh. Apa yang saya lakukan seharian ini? Itu sabda Nabi, tidak mungkin salah, riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai apa? Yataqarabaz zaman. Hari itu terasa semakin singkat. Maka ibu-ibu kalau sama anaknya ngomong apa? Ya Allah le gak kerasa le wis wisuda. Biyen ya Allah tak susoni, tak gendong, tak keloni, saiki sampean wisuda. Coba kesannya apa? Tidak terasa. Dan itulah wujud dari sabda Nabi ini, yataqarabaz zaman. Waktu itu terasa semakin singkat. Terus apa? Fatakunu sa'atu fatakunu as-sanatu kasyahr. Ini sabda Nabi loh, gak mungkin keliru. 1 tahun itu terasa seperti sebulan. Coba mau Idul Fitri, lo posoan maneh, lo Ramadan maneh, lo kurban maneh, lo ulang tahun maneh. Coba terasa apa enggak itu? 1 tahun rasanya seperti apa? Sebulan. Maka lek panjenengan kesel untuk ibadah, gak akan krosone sedilu, gak akan lama. Tapi kalau panjenengan kesel untuk maksiat, nikmatnya juga sebentar, penyesalannya panjang. Tinggal pilih. Waktu yang terasa sebentar ini mau dipakai untuk capek ibadah atau dipakai untuk capek kerja, mau dipakai untuk capek taat kepada Allah atau dipakai capek untuk maksiat kepada Allah. Dan itu semuanya nanti ada pertanggungjawabannya masing-masing. Kemudian
Fatakunu as-sanatu kasyahr, setahun kayak sebulan. Wasyahr kal jumu'ah, satu bulan seperti satu Jumat. Ini tak kasih cerita saya sendiri. Zaman dulu jamaah, awal saya ceramah, ya kira-kira 14 tahun yang lalu. Pertama saya ceramah, saya itu bikin jadwal pengajian itu 2 minggu sekali. Dan hampir tidak punya saya jadwal ngaji seminggu sekali, itu hampir tidak ada. Mesti apa? Sebulan 2 kali. Itu 14 tahun yang lalu. Itu 2 minggu sekali. Itu ngenteni nih bu, kayak kok ya suwe ya orang minggu iki ya gak ngaji maneh. Sampai nanti ketemu waktu ngaji, suweneng. Setelah ngajinya selesai, mikir lagi, kok suwe ya orang minggu iki ya. Zaman itu. Sekarang jangankan pengajian yang 2 bulan sekali, ya yang sebulan 2 kali. Pengajian yang sebulan sekali saja itu kayak loh, wis menit iki. Seperti contoh misalkan ya pengajian Bunda Smart, pengajian Raudhatul Ilmi, pengajian Cinta Surga, itu kan semuanya sebulan sekali buat saya. Tapi ketika besok pengajian diingatkan sama ibu-ibu, diingatkan sama Abu Syanum, Ustadz besok ngaji, loh kok wis dek kene maneh? Itu sebulan terasanya seperti apa? Seperti seminggu. Kemudian wa takunu al-jumu'atu kal yaum, seminggu kayak cuma 1 hari. Wis iki tenanan ini. Saya baru minggu lalu pengajian di BKIA. Setelahnya ada pengajian di 22 Pare. Lah di BKIA minggu lalu BKIA. Dan orangnya juga panjenengan juga agak beda. Saya ingat wajahnya kok. Ya iki juga, ya ini. Nggak berubah orang, ya panitia itu berubah gitu loh. Nah sudah, tadi malam sepulang saya dari Surabaya, saya mikir, loh Al-Amin ini kios meneh. Padahal tadi sorenya diingetin sama Pak Samsul di video ibu-ibu lagi bungkusi sembako murah. Kerasa kayak, masa wis Ahad pagi lagi. Apalagi sekarang ketambahan di Jombang itu, ini manusianya ini. Di Jombang itu bukan Ahad pagi sekarang, Sabtu pagi. Karena Ahad wis kakean, jamaah wis kepencar-pencar, maka mereka bikin pengajian apa? Sabtu pagi. Karena sekarang mulai banyak libur itu Sabtu Ahad, maka mereka manfaatkan Sabtu pagi. Dan jamaahnya 1000 full. Tambah ngeluh mana ini? Kok tambah cepet Turbi? 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Dan lihat, wa takunu al-yaum kas-sa'ah. 1 hari rasanya kayak 1 jam. 1 hari rasanya kayak 1 jam. Was-sa'atu kadh-dharmati bin-nar. Dan 1 jamnya itu rasanya seperti apa? Seperti daun kering yang dibakar pakai api. Wes daun kering dibakar pakai api, habis ya itu rasanya sejam. Artinya apa? Ini lompatan waktu. Kalau kita tidak punya lompatan amal, repot kita. Moro-moro, mati. Tiba-tiba, loh, kuburan. Tiba-tiba malaikat munkar, nakir. Tiba-tiba malaikatnya tanya, man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Kaget ya. Sek malaikat tak ambaan dilu. Seakan-akan gorong tahu ambaan, bukan gorong tahu ambaan, gak tahu ibadah. Gak tahu ibadah, hidupnya capek kerja, capek ngopi, capek istirahat, capek dengan rekreasi, capek dengan senam, capek dengan jalan-jalan, capek ngopi. Akhirnya apa? Ketika kematian datang, seakan-akan dia mendapati lompatan waktu, lahir, mati. Seakan-akan antara lahir dan mati ini tidak ada amalan yang manfaat. Maka eman-eman. Sekarang perhatikan ayat Al-Qur'annya. Panjenengan buka surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Wes, saya baca 2 surat saja. Al-Mu'minun 99 sampai 100 sama nanti surat Al-Fajr. Wes, 2 itu aja, gak usah kakean. Al-Mu'minun ayat berapa? 99 dan 100.
Ayat yang ke-99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta ini adalah kalimat ngageti. Ada makna apa? Ngageti. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sampai seketika salah seorang di antara kalian dikejutkan dengan kematian. Jadi kematian itu apa? Mengejutkan. Maka dibilang fujaatul maut. Fujaatul maut itu mati yang ngageti. Ibu-ibu yang di belakang, Bu, suara saya nyampe sana? Mataharinya ya apa rasanya? Panas. Ya begitulah Bu, derita orang datang telat itu. Ya, Haja Yuning ya apa? Oh, Haja Yuning tidak kena panas, enak rodok ke sebelah barat. Coba Haja Yuning pindah ke timur, keroso Haja Yuning. Sudah ya? Maka dibilang fujaatul maut. Fujaatul maut itu apa? Kematian yang bikin orang, jangankan yang dengar beritanya, sing mati lo kaget. Malaikat salah uang sampean. Noh, lo sopo? Pak Samsul dhisik. Jatai sampean kok. Mau Pak Samsul, kata malaikatnya. Ora iso. Iki tulisannya Pak Joko lah kok Pak Samsul. Jadi Pak Joko ndak mau, minta Pak Samsul dulu. Kata malaikatnya, gak bisa Pak Joko. Iki sampean dhisik. Coba nanti omongan saya. Betul bener Pak Joko dulu apa ndak ini? Ya Allah, kok wedi saya? Pak Joko yang ini. Saya kalau ngomong itu ceplos tapi kok akeh bener gitu. Tapi jangan khawatir Pak Joko. Pak Samsul nanti umurnya 150. Pak Joko 149. Jadi gitu. Jadi tetap disian Pak Joko tapi umurnya duwowo gitu. Setelah iman, Islam, istiqomah, ibadah, husnul khotimah. Insyaallah setelah itu baru meninggalnya tenang dalam keadaan ibadah. Amin. Meninggalnya Pak Joko pas sujud. Oh, bahagia apa enggak ini? Bahagia. Ini enggak usah nunggu 149 tahun. 54 cukup Pak Joko. Sekarang berapa? 56. Oh, lewat di sana. Berarti yang 2 bonus itu. Sudah. Maka dikatakan jamaah sekalian, kematian itu mengejutkan. Hatta, kalimat hatta ini seakan-akan bikin panjangan der, gitu. Dibikin apa? Dikageti. Der. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sampai ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, qala, dia mengatakan apa? Rabbirji'un. Ya Allah, pulangkan saya ke dunia. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Sekarang saya mau tanya, kenapa kok mereka yang dikejutkan dengan kematian itu minta pulang ke dunia? Kenapa? Getun, pengen sodako. Kenapa lagi? Dalam surat Al-Munafikun, kepingin sodako. Kenapa lagi? Karena waktu di dunia dia tidak capek ibadah, sehingga kematian itu tidak dianggap istirahat. Jamaah dengerin, penting. Bu. Jamaah. Oh jamaah. Ya Allah, ini penting, serius. Begini, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah itu mengibaratkan kematian untuk orang beriman itu istirahat. Rasulullah bersabda, "Idza mata al-'abdul mu'min." Kalau seorang hamba Allah yang beriman meninggal dunia, apa yang terjadi? Istaraha min nasabid dunya wa ta'abiha. Maka dia sedang istirahat dari capek dan penatnya dunia. Sekarang saya mau tanya, panjenengan kalau habis kerja keras, kepingin istirahat boten? Nah itu loh. Maka orang yang ketika mati itu kaget, berarti waktu hidup tidak kerja keras dia. Waktu hidup apa? Leyeh penak. Masa Ustadz Anang tok yang bisa nyanyi? Hah? Tidak terima saya Ustadz Anang Wahid nyanyi di sini. Alamate anak. Gitu Ustadz Anang Wahid ya. Jangan diundang lagi. Ngaji kok nyanyi. Orang mana itu? Wah. Kalau Ustadz Anang denger dikutuk jadi batu saya nanti.
Nah, sudah. Maka orang yang ketika meninggal itu kaget, itu berarti waktu hidup dia tidak capek untuk ibadah. Sementara kalau waktu hidup dia capek ibadah, meninggal seneng, senyum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipanggil sama Allah, le wayai mulih, wayai isti. Nah, maka hati-hati, mereka itu nanti ketika meninggal kalau tidak pernah capek untuk ibadah, kaget. Terus mereka bilang apa? Balikkan ke dunia ya Allah. Balik mau apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Mudah-mudahan ya Allah, kalau saya balik ke dunia, saya bisa melakukan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Kalau dalam surat Al-Munafikun, fa as-saddaqu wa akum minas solihin. Kalau saya punya kesempatan ya Allah 1 jam saja, saya mau sedekah ya Allah, dan saya mau tobat, mau jadi orang soleh. Pas masjidnya solihin, masjidnya sedang butuh sedekah. Ini pas kalau suratnya Al-Munafikun ini ya. Daripada getun, daripada apa? Getun. Nah, sudah. Maka dibilang oleh Allah Ta'ala, kalla, gak mungkin iso balik. Nah, maka selama kita masih punya kesempatan, ini kita bisa melakukannya. Daripada nanti ketika meninggal kesempatannya tertutup, gak iso balik. Sudah, sekarang surat Al-Fajr. Surat apa? Al-Fajr. Wis, ini penutup di pagi hari ini. Panjenengan buka pada surah Al-Fajr dari ayat yang ke mulai ayat yang keberapa ini? (23). Coba surat Al-Fajr ayat berapa? 20? Lah, bukan 23. 17. Tulis surat Al-Fajr ayat 17 sampai selesai. 17 sampai selesai. Ayat 17-nya apa? Kalla bal la tukrimunal yatim. Kamu ini tidak senang memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling memberi semangat untuk ngasih makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Terus senengan kalian itu rebutan, ake-akean, mangan warisan. Coba senang dengan itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu cinta mati dengan yang namanya uang. Coba, ayo. Keadaan kita beda. Tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan kepada fakir miskin, senengane urek-urek urusan waris, urusan harta peninggalan, terus mencintai uang dengan kecintaan yang sangat besar. Terus Allah ingatkan apa? Kalla, jangan begitu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi diguncangkan hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah datang bersama malaikat dalam keadaan berbaris. Waji'a yauma idzin bi jahannam, saat itu neraka jahanamnya oleh Allah didatangkan, kelihatan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Apa yang terjadi? Ini loh, pas muandes 23. Al-Fajr ayat berapa? 23. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia baru ingat. Terus Allah tanya, padahal ingat di saat itu apa manfaatnya? Sudah tidak ada manfaatnya. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pamungkasnya ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengucapkan, duhai, coba dulu saya melakukan kebaikan untuk hidup saya ini. Berarti hidup itu di sini apa di sana?
Jadi mereka itu getonnya, Bu, duhai waktu di dunia dulu saya melakukan kebaikan untuk hidup saya sekarang. Berarti hidup itu nanti setelah mati. Dan kalau setelah mati ternyata panjenengan bangkrut, tidak punya apa-apa, rugi. Maka sebelum lompatan waktu itu datang, sebelum tiba-tiba dikejutkan dengan kiamat, kita diingatkan dengan tausiah seperti ini. Nah, maka jamaah sekalian, ayo kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, ini saya juga mungkin nyumbang abab. Ya, ini masjid mau dibangun. Dan masjid ini, Bu, termasuk Masjid Sholihin ini termasuk masjid tertua. Dibangun tahun 1855. 56. 185.